Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fauzan Fikri Alhamda dengan nomor NIM 933405620, Nila Fadil Al-Hakim dengan nomor NIM 933405720, dan saya sendiri Hani Raifatul Hasanah dengan nomor NIM 933405820. Di sini kami akan menjelaskan hadis tentang pertumbuhan janin. Hadis tentang pertumbuhan janin diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2063. Dijelaskan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi darah pada 40 hari kemudian. Lalu 40 hari setelahnya menjadi segumpal darah. Dan barulah pada saat itu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Kemudian ia diperintahkan dengan 4 hal: ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, atau apakah ia akan bahagia ataupun sengsara. Hadis ini menjelaskan tentang pertumbuhan janin di dalam perut manusia. Hadis tersebut dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan dengan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah. Selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkannya baginya 4 hal: rezekinya, ajalnya, perbuatannya, kesengsaraannya, dan kebahagiaannya. Selanjutnya, hadis kedua, perihal jenis laki-laki dan perempuan, diriwayatkan oleh Muslim nomor 473, yang artinya, aku datang dengan sebuah pertanyaan mengenai anak. Beliau menjawab, air mani seorang lelaki berwarna putih dan air mani seorang wanita berwarna kuning. Jika keduanya menyatu, lalu air mani si lelaki lebih dominan atas air mani wanita, maka janin itu akan berkelamin laki-laki dengan izin Allah. Namun jika air mani wanita lebih dominan atas air mani si lelaki, maka janin itu akan berkelamin wanita dengan izin Allah. Selanjutnya yaitu penguat hadis kedua, diriwayatkan oleh Muslim nomor 472. Di dalam hadis tersebut dijelaskan, tidaklah kemiripan gen terjadi melainkan dari sisi tersebut. Apabila air mani wanita tersebut mengalahkan air mani suaminya, maka anaknya mirip dengan garis keturunan ibunya. Dan apabila air mani suaminya mengalahkan air maninya, maka anaknya mirip dengan garis keturunan bapaknya. Di hadis ini dijelaskan bahwa dominan dari air mani seorang ibu atau ayah menentukan garis keturunan atau kemiripan pada anaknya. Korelasi hadis terhadap Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 67 tentang penciptaan manusia. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, dan kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai dewasa, dan selanjutnya sampai ke masa tua. Hubungan antara firman Allah ini terhadap hadis pertumbuhan janin adalah, di dalam surah ini menjelaskan tentang pertumbuhan manusia di dalam perut seorang ibu, yaitu tercipta dari setetes mani, setelah itu dari segumpal darah, dan dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Keterkaitan hadis tentang pertumbuhan janin dengan ilmu psikologi. Menurut Dr. Agus Daryo, PSI, masa perkembangan prenatal adalah masa pertumbuhan dan perkembangan calon makhluk hidup yang berada di dalam rahim calon seorang ibu. Masa prenatal merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal manusia, dimulai sejak terjadinya konsepsi, yakni pertemuan antara sel sperma dan sel telur atau ovum yang akan menghasilkan bayi manusia. Selanjutnya menjadi zigot yang kemudian berkembang menjadi janin atau embrio sebagai calon manusia yang disebut fetus atau bayi. Keterkaitan hadis kedua dengan ilmu psikologi.
Di dalam ilmu psikologi perkembangan, kromosom adalah unsur utama dalam penentuan jenis kelamin. Dua kromosom ini disebut XY pada pria dan XX pada wanita. Jika satu sel telur berkromosom X dari wanita ini bergabung dengan sperma yang membawa kromosom Y, maka bayi yang lahir akan berjenis kelamin pria. Dengan kata lain, jenis kelamin bayi ditentukan oleh jenis kromosom mana dari pria yang bergabung dengan sel telur wanita. Korelasi hadis dengan realitas yang berkembang saat ini. Dengan keterkaitan hadis tentang pertumbuhan janin dengan realitas yang berkembang saat ini adalah janin memang mengalami perkembangan dalam rahim, dan hal itu sudah dibuktikan dengan teknologi canggih pada masa ini. Sementara pembuktian keterkaitan hadis tentang perihal jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan realitas yang berkembang saat ini yaitu menggunakan teknologi canggih yang dapat menggunakan alat prediksi detak jantung janin. Jika alat tersebut menghasilkan sekitar 140 detak per menit atau lebih, itu menandakan janin berjenis kelamin perempuan. Sementara jika hasilnya di bawah itu, janin tersebut berarti anak laki-laki. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.